Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna di sini. Di POV bersama saya Anton Pradana dan Point of View kali ini kita akan membahas tentang first job, first fire, fenomena Gen Z cepat tersingkir dari dunia kerja. Nah, sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin cepat, muncul satu fenomena yang banyak menjadi perbincangan. Generasi Z dinilai lebih mudah berpindah kerja, bahkan tak sedikit yang harus mengakhiri pekerjaan dalam waktu singkat. Istilah first job, first fired pun menjadi gambaran tentang realita yang sedang dihadapi banyak anak muda saat ini. Generasi Z tumbuh di era digital yang serba cepat, dinamis, dan penuh pilihan. Mereka cenderung mencari lingkungan kerja yang fleksibel, sehat secara mental, dan memberikan ruang untuk berkembang. Namun di sisi lain, dunia kerja masih menuntut disiplin tinggi, adaptasi cepat, serta konsistensi dalam tekanan pekerjaan. Perbedaan ekspektasi inilah yang sering memicu konflik di tempat kerja. Tak sedikit perusahaan menilai generasi Z kurang tahan tekanan, mudah bosan, atau terlalu idealis. Sementara bagi generasi muda, lingkungan kerja yang toksik, kurang apresiasi, dan pola komunikasi yang kaku menjadi alasan untuk memilih pergi. Fenomena ini akhirnya membuka pertanyaan besar. Apakah generasi Z yang terlalu rapuh, ataukah dunia kerja yang belum siap beradaptasi dengan perubahan zaman? Yang jelas, dunia kerja masa kini membutuhkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman antar generasi, agar produktivitas dan kesehatan mental dapat berjalan beriringan. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Dunia kerja di saat ini atau di masa sekarang ini nggak cuma berubah dari sisi teknologi, tapi juga dari karakter generasi yang mengisinya. Nah, generasi Z atau Gen Z yang dikenal kritis, cepat beradaptasi dan berani menyuarakan atau mungkin speak up ya tentang pendapatnya kini menjadi sorotan karena dinilai lebih mudah keluar bahkan tersingkir dari tempat kerja. Fenomena first job, first fired pun menjadi potret tentang tantangan besar antara ekspektasi anak muda dan juga realita dunia profesional sekarang. Dan sudah hadir bersama kami ada Sylvia Agnes. Halo Kanto. Apa kabar Agnes ya? Yes, Agnes, kan? boleh. Betul. Akhirnya nggak sama Gilang Kadafi lagi, presidennya sekarang agak diganti ini ke menteri dari Gen Z yang dicetuskan sama Eljon TV, ya kan? Berat ya jabatannya. Bener. Sebelum itu aku mau tanya, kamu Gen Z nggak nih? Aku Gen Z dong, emang gak kelihatan looknya nih? Iya kelihatan. Kan kadang karena terlalu muda mukanya, tapi sebenarnya usia udah banyak. Kan banyak sekarang yang kayak gitu. Enggak, aku kebetulan usia aku gak bertambah, 19 tahun aja. Oh 19 tahun aja. Usianya cuma segitu-gitu aja ya? Iya enggak. Emang masih belum boleh minum minuman beralkohol karena masih di bawah 21 tahun. Betul, air putih aja udah lebih baik. Bener, walaupun banyak yang warnanya putih juga ya. Tapi gini, Sil, kalau menurut kamu nih sebagai perwakilan Gen Z, banyak kan yang bilang kalau katanya Gen Z ini sekarang lebih cepat keluar dari kerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan pertamanya. Jadi bukan cuma keluar tapi kehilangan pekerjaan pertama dalam waktu yang bisa dibilang cenderung singkat gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sebenarnya apa yang jadi penyebabnya atau motivasi mereka jadi kayak yang
gampang keluar dari kerjaan itu apa sih? Kalau menurut pengalaman aku ya kantor sebelumnya kan aku di F&B kan. Nah biasanya tuh mereka tuh berekspektasi. Jadi punya ekspektasi kayak misalnya jadi barista nih. Betul. Aku sebelumnya barista nih punya ekspektasi tuh kayak jadi barista tuh keren loh. Oke. Ganteng, cakep, and bla 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 bla. Pekerjaannya juga gampang, cuman ngelayanin customer, bikin kopi doang gitu-gitu. Tapi pada saat mereka sudah terjun di dunia itu langsung kayak tertampar kenyataan bahwa ternyata barista tuh nggak cuman itu doang deh, ada dimarahinnya, ada senioritasnya juga. Oh kan, juga ada di situ? Iya masih ada di beberapa tempat sih, nggak semuanya. Jadi di beberapa tempat tuh masih yang kayak ada senioritas. Jadi masih yang mandang lo tuh baru, lo tuh harus nurut gue gitu. Jadi mungkin ada beberapa atau semua gitu ya. Jadi yang langsung kayak ternyata gini ya kerja, jadi yang kayak cabut aja deh, gue ganti pengalaman lagi deh kayak gitu. Karena di luar ekspektasinya mereka, mungkin itu juga imbas dari sosial media kali ya. Betul. Ya kan, kalau ngelihatnya kayak misal sesimpel satu presenter deh, yang kelihatan anaknya wah enak ya tampil ngomong doang dapat duit. Betul. Gitu kan, ngomong doang dapat duit, tapi pada faktanya juga kita harus kadang kalau ngomongnya nggak bener dimarahin produser, dimarahin atasan, atau mungkin dimarahin narasumber. Belum lagi gitu. Viral. Nah, repot viral. Tapi ini menarik nih. Tadi kamu bilang kamu punya pengalaman jadi barista, bahkan di salah satu coffee shop yang brandnya terkenal. Yes. Ya kan semuanya kayaknya kalau aku pikir semua yang nonton pasti udah pernah nyobain kopi yang kamu tempat kerja kamu sebelumnya gitu kan, aku pun juga. Di saat kamu melihat di awal akhirnya kelihatan enak, keren dan sebagainya, ternyata waktu nyobain kayak capek banget. Apa sih faktor terberatnya waktu kamu merasakan itu di pekerjaan pertama kamu itu? Karena aku merasa aku suka pekerjaannya. Jadi aku tuh memang pada dasarnya tuh suka di dapur gitu. Nah ini kan mirip-mirip ya, walaupun nggak yang sama kompor atau lain-lain, tapi menurut aku mirip nih, terus aku suka. Dan kebetulan kalau di tempat aku waktu toko pertama tuh ini orangnya tuh enak-enak banget. Maksudnya tuh friendly, yang mau ngebantu, terus sangat mengutamakan tolong, maaf, terima kasih. Berarti sangat good environment juga ya, lingkungannya. Betul, memang kadang tergantung sama leadernya sih. Nah kebetulan waktu itu leader aku yang bijak juga, jadi menerapkan anak-anaknya tuh kayak kalau mau nyuruh, mau ke junior atau senior gitu minta tolong, kayak gitu. Jadi itu salah satu faktornya juga karena behaviornya, jadi nggak ada tekanan mental gitu. Jadi secara nggak ada tuh toxic, lingkungan yang toksik antara bawahan dan juga atasan, nggak ada tuh? Iya ada sih, tapi mungkin nggak terlalu yang berat ya, jadi masih bisa ditolerin lah Kak gitu. Oke. Nah sampai akhirnya kan kau pindah tuh dari tempat kamu yang lama sampai dengan yang tempat yang di sekarang kan, di Aljo ini kan kamu beberapa bulan ya? Iya. Nah apa yang bikin kamu harus keluar dari tempat lama kamu? Kalau kamu bilang sebetulnya secara pekerjaan ya, secara habit dari atasannya yang enak juga baik-baik aja sebenarnya. Aku lebih ke cari pengalaman ya Kak, karena memang bekerja corporate itu salah satu impian aku. Jadi aku tuh suka sekali kayak kerja di kantor yang punya meja, lalu sibuk ngurus mungkin buat dokumen atau gimana. Pokoknya kerja corporate itu salah satu impian aku. Nah abis itu pada saat tahun lalu tuh aku mikir kayak deh resign aja deh gitu, dengan penuh prepare juga sih, nggak yang main resign aja gitu. Terus sempat nganggur beberapa bulan, lalu dapat info lowongan di corporate, aku coba deh gitu, dan ternyata betah. Oh, berarti di sini berapa lama? 3 bulan kan? 3 bulan. Pas banget. Pas banget 3 bulan. Berarti awal-awal aku di sini kamu juga baru juga dong? Baru. Berarti kita sama-sama baru nih? Iya, kita baru. Aku kirain dia tuh lebih senior dibandingkan aku. Enggak ada senioritas. Enggak ada ya? Enggak, palingnya lebih lama gitu, ya kan? Ya, tapi aku juga, nah bedanya aku adalah aku mungkin Gen Z awal ya, Gen Z awal aku tier pertama nih, ya kan Gen Z tuh Gen Z pertama. Jadi pekerjaan pertama aku ya sebenarnya sama, penyiar radio sama presenter. Tapi bedanya kalau aku semakin mendalami bidangnya, yang pindah tempat kerjanya pasti. Gitu. Tapi jobnya tetap sama ya? Pekerjaannya tetap sama-sama nganggur, sama-sama presenter. Kalau pindah tempat sebetulnya bukan
ini ya, bukan di tempat lama nggak enak atau apa, tapi lebih ke cari yang penghasilannya lebih gede. Oh, itu tujuan utama. Itu adalah faktor utama. Iya kan? Nah kalau kamu kan bedanya adalah kamu cross line bidang kerja nih. Sangat belok. Iya kan? Sedangkan kamu lulusan apa? Aku itu SMA perkantoran. Tapi aku lagi kuliah sekarang pajak. Ah. SMA-nya perkantoran, kuliahnya pajak. Iya. Si berhubungan tuh kan? Si berhubungan tuh. Iya. Kenapa kok malah berubah-berubah? Maksudnya tidak secari yang sejurusan nih, yang inline gitu. Kenapa kok cari yang beda? Gitu. Aku tuh orangnya tuh kalau memutuskan sesuatu tuh bukan sesuai mood ya Kak, tapi lebih ke kayak aku pengennya ini gitu. Oke. Misalnya kayak waktu aku pilih jurusan, makanya agak melenceng tuh karena aku ngeliat kayak jurusan ini nih kayaknya aku banget nih gitu. Aku suka gitu dan aku milih jurusan itu. Nah, begitu juga di pekerjaan kayak walaupun nggak nyambung sama apa yang lagi aku pelajarin di kuliah, tapi ya karena aku suka dan aku mau, yaudah aku jalanin aja. Karena aku selalu percaya juga ya, di ujung itu pasti akan ketemu kok ikatannya gitu. Oke, apakah ini kan kamu sebenarnya bekerja dengan swasta? Kalau kita kan perusahaan kita swasta nih. Ada nggak keinginan kayak suatu pengen deh kerja jadi PNS, let's say kayak di kalau pajak kan misalnya dirjen pajak atau apa, ada keinginan ke sana kan? Itu lebih corporate banget kan kalau itu. Iya, betul. Pengen sih. Aku pengen jadi asistennya Menteri Keuangan. Papur payah. Mohon izin, tapi belum lulus ya? Belum, mungkin bisa nitip CV dulu sekarang. Boleh dikirim kemana nih? Ini mantan, kalau nanti berarti mantan anak media, bisa semua nih Pak. Kalau di media udah pasti akan digunakan seluruh kemampuannya. Seluruh komponen, jadi avatar Iya. gue. Dari ujung kaki sampai ujung kepala udah dipakai Pak. Dipakai, maksudnya dipakai dalam arti dipekerjakan, dikaryakan. Jadi pengalamannya banyak ya kan. Amin. Iya kan? Ini seru nih. Kan di media kan kalau barista mungkin ada suatu hal yang kamu begitu kamu coba ternyata beda nih, nggak cuma kerennya doang tapi capeknya juga. Kalau di media ternyata corporate ya kan. Iya. Apa yang beda, ada yang kaget ternyata gini ya gitu. Kaget sih karena ternyata disibukannya tuh bener-bener yang deadline banget gitu loh. Kalau di barista kan nggak ada deadline ya, maksudnya paling kita kejar-kejaran waktu sama orang yang mesen beli kopi aja. Tapi kalau di situ kan deadline ya, jadi misalnya dikirim tugas tadi pagi, siangnya tuh sudah selesai, padahal pekerjaannya tuh kayak nggak simpel juga gitu sebenarnya. Paling kagetnya di situ sih. Kalau soal sibuknya kesana kemari gitu ya, justru itu aku suka. Oke, kamu lebih suka yang lapangan. Iya. Sebenarnya. Tapi kan kamu punya cita-cita pengen di kantoran yang punya meja gitu. Tapi kan berbeda nggak sih jadinya? Iya, jadi tuh maksudnya tuh gini loh Kak, aku punya meja gitu ya, kerja di kantor, tapi itu aku suka disibukkan. Maksudnya disibukkan ke sana kemari tuh bukan jalan-jalan, maksudnya disibukkan dengan pekerjaan. Iya. Oke. Jadi tetap biar ada kepentingan ke sini, kepentingan ke situ. Iya benar. Tapi kamu punya ruang kamu sendiri nih. Bener banget kayak gitu. Oke. Nah, dengan lingkungan baru kamu yang seperti ini, menurut kamu ada nggak sih kayak persaingannya atau mungkin titik beratnya mungkin dalam kerjaan kamu sekarang tuh apa? Yang paling berat ya, paling yang jadi tekanan buat kamu juga nih? Pasti pekerjaan ada pressure dong. Pasti sih, cuman pressure-nya nggak yang sebegitu berat sih Kak sebenarnya. Cuma mungkin yang susah itu adalah kadang tuh kayak bagi waktunya gitu. Aku kan pagi ini datang kan siaran radio kan. Keren. Aduh. Keren, penyiar radio keren. Nah kan sambil siaran, kadang tuh kayak sambil siaran tuh kayak masih harus kerja juga kan buat dokumen dan lain-lainnya. Kadang tuh bingung kayak aduh gimana ya, sedangkan deadline-nya misalnya di jam 12, padahal di jam 12 aku masih di radio. Kayak gitu-gitu paling bingungnya tuh tantangannya. Oh jadi numpuk nih kerjaannya nih. Oke. Nah kamu pernah nggak sampai kayak menurut kamu beban yang kamu terima atau pressure yang kamu terima itu kamu masih bisa kontrol atau sebetulnya udah kayak agak-agak burn out nih? Belum sih. Belum masih bisa dikontrol. Nah untuk ngatasin nih kerjaan yang udah mepet tapi udah ini agak lumayan berat, gimana caranya kamu ngerjainnya? Cara ngerjainnya
Relax dulu sih kak. Relax dulu. Relax dulu. Nafas dulu Apalagi ya. aku orangnya suka makan ya. Suka Aku makan. biasanya tuh makan dulu atau ditemenin sama cemilan. Sama Gitu. cepuluh ya, Mela sama cepuluh. Makanya dia tadi nih ya, dia paling gak suka ditanya umur sama berat badan dia bilang. Oke, oke, kita lanjut lagi. Ternyata ini adalah salah satu kita akan bahas ternyata dia punya cara atau shortcut gimana cara di saat burnout tetap bisa bekerja dengan baik dan benar. Salah satunya adalah jajan. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi habis ini sama Agnes, tapi setelah yang satu ini. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh